Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Act of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Bersyukur karena kita boleh bangun menikmati hari ini. Dan saya mau mengawali pagi hari ini bersama saudara untuk menikmati kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bersyukur, biar kiranya hati kami, pikiran kami, hidup kami dipenuhi oleh firman Tuhan, dan kami mau berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita berpikir dan kita berkata dalam hati kita, ya seandainya saya menjadi yang nomor satu. Kenapa sih orang lain yang lebih dulu daripada saya? Mungkin kita bertanya dalam diri kita dan kita menyesal dan berkata, ya kenapa saya terlambat? Apakah tidak ada kesempatan lagi di dalam kehidupan saya? Saudara, ada satu peristiwa di dalam Alkitab yang kita mau pelajari hari ini, yang akan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam memilih. Firman Tuhan di dalam Kejadian 38 ayat 28 sampai 30 berkata demikian. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Saudara, kisah Peres dan Serah mengajarkan satu hal yang sederhana dan sangat penting, bahwa manusia sudah memberikan urutan, tetapi itu tidak akan pernah mengubah rencana Tuhan dalam kehidupan seseorang. Nah, ada 3 poin yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah bahwa ketika harapan manusia gagal, tetapi ingatlah bahwa Allah turut bekerja dan masih bekerja dalam kehidupan seseorang. Serah sudah diberi benang kirmisi yang menandakan bahwa dia yang menjadi yang pertama. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Peres lahir lebih dahulu. Ia menerobos keluar. Tuhan berkata di dalam kehidupan Peres bahwa sekalipun saudaramu sudah mengeluarkan tangannya dan diberi tanda bahwa dia menjadi yang sulung, tetapi Tuhan belum selesai. Apa yang menurut manusia itu sudah pasti, tetapi belum tentu menjadi sebuah akhir cerita dalam kehidupan seseorang. Mungkin orang berkata, wah nanti dia akan menjadi orang yang sukses, pemimpin yang sukses. Dia nantinya akan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa sekalipun orang menjadi yang ranking 1 di dalam sekolahnya, tetapi pada akhir hidupnya belum tentu dia menjadi yang berhasil. Seringkali orang bahkan berkata, wah sekolahnya aja gak pinter, gimana nanti ke depan sukses. Tapi ternyata Tuhan belum berkata selesai terhadap orang ini. Bahkan yang dikatakan akademiknya di bawah rata-rata, ternyata belasan tahun, puluhan tahun kemudian dia menjadi orang yang berhasil. Saudara,
apa yang menurut pengamatan, menurut pandangan manusia sudah pasti, tapi belum tentu menjadi sebuah akhir cerita. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan mengajarkan bahwa tanda di luar tidak selalu mencerminkan pilihannya jatuh kepada orang tersebut. Oleh sebab itu saudara, kalau hari ini rasanya rencana kita gagal, usaha kita tertunda, doa kita belum terjawab, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Mazmur 138 ayat 8 berkata, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara, rencana Tuhan tidak akan pernah selesai di dalam kehidupan kita. Yang kita berpikir kita gagal, yang kita berpikir kita mustahil, gak mungkin. Dia belum selesai saudara. Dan dia akan melanjutkan sampai penggenapan itu terjadi. Seperti yang Mazmur 138 ayat 8. Bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Iman dimulai ketika rencana kita selesai. Dan izinkan rencana Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, kita belajar bahwa Tuhan bisa mengubah keterlambatan menjadi sebuah berkat. Peres bukan menjadi yang pertama yang terlihat dan diberi tali di tangannya. Ia sepertinya menjadi yang belakangan. Tetapi justru Tuhan memakai Peres. Terlambat di mata manusia tidak berarti tertinggal di mata Tuhan. Yesaya 60 ayat 22 berkata, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa saudara. Mungkin kita paling kecil di keluarga. Mungkin kita menjadi ranking yang belakangan di studi kita. Mungkin kita menjadi yang tidak terkenal, yang tidak dipandang orang, seringkali dilupakan. Tetapi Tuhan belum pernah selesai dalam kehidupan kita. Dia akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Dan justru Tuhan memilih orang yang dianggap bukan pilihan, bukan yang utama. Untuk apa? Untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan kemuliaannya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah datang terlalu cepat. Dia selalu on time. Mungkin usia kita tidak muda lagi. Mungkin rasanya kesempatan kita tidak ada lagi. Mungkin rasanya pintu sudah tertutup. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Seperti Habakuk 2 ayat yang ketiga berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, rasanya janji Tuhan berlambat-lambat. Rasanya janji Tuhan tidak bersegera. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita bahwa pada waktunya nanti tidak akan pernah tertangguh lagi. Akan ada waktunya Tuhan tolong saudara, Tuhan jawab doa saudara, Tuhan sertai saudara sampai pada rencananya terjadi. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat
tepat pada waktunya. Yang ketiga saudara, Tuhan memakai hidup yang tidak sempurna. Peres lahir bukan dari cerita yang indah, bukan dari masa lalu yang baik. Ada kegagalan, ada kesalahan, dan rasa malu. Dia lahir dari seorang ayah dan juga kakeknya. Tapi disitulah rencana Tuhan, pemilihan Tuhan terjadi dalam kehidupan Peres. Tuhan tidak menunggu hidup kita untuk sempurna, punya masa lalu yang baik, punya latar belakang yang baik. Tuhan tidak menunggu semuanya itu untuk memberkati kita. Siapapun saudara, masa lalu saudara seperti apa, latar belakang kehidupan seperti apa. Mungkin saudara punya masa lalu yang kelam, mungkin saudara punya catatan sejarah kehidupan yang tidak baik. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan memberkati saudara. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Tuhan kita setia pada janjinya. Janji Tuhan lebih besar dari kegagalan kita. Janji Tuhan lebih besar dari semua masa lalu kita yang buruk. Dan Tuhan itu setia kepada janjinya. Dia akan menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita punya garis kehidupan yang tidak baik, tapi Dia selalu bekerja di dalam garis kehidupan kita. Kalau masa lalu kita berantakan, itu bukan menjadi penghalang bagi manusia memiliki masa depan bersama dengan Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, apakah mungkin ada sungai di padang belantara? Apakah mungkin ada jalan di padang gurun? Tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang buat, itu jadi mungkin. Mungkin saat ini hidup saudara berada di padang belantara. Hidup saudara ada di padang gurun. Ekonomi saudara rasanya sedang terpuruk. Ada begitu banyak kebutuhan yang saudara rasanya tidak bisa penuhi. Tapi pagi hari ini kita belajar. Sekalipun Serah punya tanda kirmisi, tali kirmisi di tangannya. Tapi Peres punya Tuhan sehingga dia mampu menerobos. Dan Tuhan pakai menjadi garis keturunan Raja Daud dan garis keturunan dari Tuhan Yesus Kristus. Peres tidak memiliki masa lalu yang baik. Dia punya keluarga yang berantakan, tetapi dia dipakai Tuhan. Dan hari ini hidupmu dipakai Tuhan. Sekalipun kamu punya masa lalu kelam, sekalipun hari ini rasanya terlambat dalam kehidupanmu, sekalipun hari ini usiamu sudah tidak lagi cocok untuk menerima janji Tuhan sepertinya. Tapi ketahuilah bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh masa lalu. Hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidupmu tidak ditentukan oleh siapa yang lebih dahulu. Hidupmu tidak ditentukan oleh kesempatan-kesempatan yang dunia berikan. Tetapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan yang menyertai engkau. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari tetap teguh berdiri dalam pengharapan kita, sebab kita punya Allah yang setia. Tuhan tidak pernah salah
memilih kita. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bersyukur untuk hari ini Engkau mengingatkan kami, untuk kami percaya akan janji-Mu, dan Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik mereka yang bekerja dari rumah, mereka bekerja di kantor, di showroom, di resto, di salon, di rumah sakit, di sekolah, dimanapun mereka berada. Mereka bergerak di bidang properti, bergerak di bidang multi level marketing. Mereka sedang berusaha untuk pekerjaan yang baru. Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau sertai, Tuhan Kau berkati, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kirimkan pembeli, kirimkan klien, buka pintu-pintu yang tertutup, dan biar kiranya Tuhan, kalau Engkau yang menyertai, maka segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kau memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Pak Jamaluddin, Pak Pasaribu, Oma Pasaribu, Oma Ruth, Oma Esther. Untuk Oma Christine, Oma Yanti. Untuk Pak Ali, untuk Pak Yosia Effendi. Tuhan, Engkau yang memberkati, Tuhan Engkau yang menyertai. Untuk Pak Purba, Tuhan berikan pemulihan di dalam kehidupannya. Kami mau serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, yang kami percaya Engkau yang mampu menyembuhkan. Kau juga memberkati prayer team malam hari ini. Puasa kami diberkati oleh Tuhan, dan kiranya nama Tuhan ditinggikan lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dengan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai.